Shalom semuanya, suara saya terdengar? Tuhan ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saya kasihi. Saya selalu berdoa dan berharap biar kita semua selalu baik-baik ya, seluruh peserta jemaat yang setia beribadah pada doa pagi ini. Saudara, firman Tuhan pagi ini saya beri tema God is Love. Allah adalah kasih. Saudara, penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar dan luar biasanya kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Saudara, Rasul Paulus berdoa supaya kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Dan kita dapat mengenal kasih itu sekalipun itu melampaui segala pengetahuan kita. Dan Rasul Paulus juga berdoa agar kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, kalau kita sampai saat ini masih bisa bernafas, Tuhan telah memelihara hidup kita detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ya, tanpa terasa kita sudah mau mengakhiri bulan Februari tahun ini, ya, bahkan tahun demi tahun. Itu semua karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan semata-mata atas kita. Jadi tidak ada satu hal pun yang bisa kita banggakan. Semua semata-mata karena kasih kebaikan Tuhan. Amin. Nah, dan kasihnya kepada kita itu tidak pernah berubah. Kalau kita renungkan betapa besar dan hebatnya kasih Allah dalam hidup kita, kasih itu sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa. Tidak ada bandingannya. Tidak terkalahkan oleh apapun juga dan oleh siapapun juga. Sungguh kita dapat menghitung, sungguh kita tidak dapat menghitung betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Bahkan Mazmur 36 ayat 6 mengatakan, "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan-awan." Namun saudara, seringkali di masa sulit ada banyak orang Kristen ya yang imannya goyah. Mungkin ada juga di antara kita yang pernah mengalaminya, sehingga kita juga mulai meragukan kasih Allah, iman kita mulai goyah ya. Padahal Tuhan itu selalu berjanji mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena seringkali kita kurang memahami kasih Allah, kita kurang mengenal Allah kita yang kasihnya dahsyat dan ajaib pada kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa supaya kita memahami kasih Allah. Saudara, sesungguhnya kasih Allah kepada kita itu sangat luar biasa, tidak terbatas dan tanpa batas. Jadi seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Allah di dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 8b, firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Rasul Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan bahwa Allah adalah kasih memberi pengertian kepada saudara dan saya, kepada kita semua, bahwa Allah adalah sumber kasih itu sendiri, sehingga Dia tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya yang adalah kasih. Karena kasih adalah karakter Allah, maka segala perbuatannya senantiasa bermuatan kasih. Segala perbuatannya selalu di dalamnya ada kasih. Jadi kalau kita mengalami masalah, percayalah, ketika kita dalam masalah, Allah tetap mengasihi kita. Walaupun saudara ada banyak cerita ya tentang cinta kasih yang ada di dunia, ya, tetapi kasih Allah itu tidak sama dengan kasih yang diberikan oleh dunia. Kita mungkin tahu ya kisah kasih Romeo dan Juliet, ya, Sapek Engtai. Kemudian yang angkatan 50-an mungkin ada film yang terkenal Galih dan Ratna. Sekarang lebih lagi ada Dilan dan siapa gitu ya. Nah,
tanggal 14 Februari kemarin dikenal oleh seluruh dunia, bahkan ya orang-orang tahu tanggal 14 Februari adalah hari kasih sayang, Valentine Days, di mana setiap tahun banyak orang merayakannya, baik tua muda, merayakannya dengan mengirimkan bunga, coklat, hadiah ya. Waktu itu Pak Tim bilang apa? Orang nggak senang kalau dikirim bunga ya, ibu-ibu lebih senang pakai bunga bank ya. Nah, jadi apapun bentuknya, intinya bahwa semua yang diberikan itu sebagai tanda cinta kasih kepada orang yang dikasihinya. Sekali lagi, namun kasih Tuhan itu sangat berbeda dengan kasih manusia. Dengan kasih yang ada di dunia ini, tidak bisa dibandingkan dan tidak tertandingi. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Minimal ada 3 kebenaran, 3T tentang karakter kasih Allah yang harus kita pahami, kita kenali, dan kita alami sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Ya, T yang pertama, bahwa kasih Allah tidak ada habisnya, kekal atau abadi. Saudara, kasih Allah tidak berkesudahan, kekal untuk selama-lamanya. Artinya kasih Allah itu mengalir terus-menerus, tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya. Tidak ada habisnya, bahkan selalu baru setiap pagi. Firman Tuhan katakan dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, di dalam Allah selalu ada kasih yang berlimpah-limpah. Kasih Allah ini menjadi bagian yang terpenting dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kasih Allah yang berlimpah ini, maka kita manusia yang berdosa dikasihinya, diselamatkannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Roma 5 ayat 8 mengatakan, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kita bersyukur bahwa kasih Allah kita itu tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Allah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Allah adalah sumber kasih itu sendiri. Dia tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya yang adalah kasih. Ingat, kasih Allah untuk kita kekal dan selalu baru setiap pagi. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengubah kebenaran ini, bahwa setiap hari kasih Allah itu selalu baru. Dan itu cukup bagi kita untuk menjalani hari-hari setiap hari bersama dengan Tuhan. Saudara, kita kenal seorang yang bernama Martin Luther, tokoh reformasi, seorang teolog besar pada abad 16. Dia pernah merasa khawatir, merasa takut dan putus asa dalam waktu yang cukup lama, seperti sampai hampir depresi. Suatu hari istrinya memakai pakaian hitam, pakaian kabung berwarna hitam. Dan waktu Martin Luther melihat, dia berkata, siapa yang meninggal? Tanya Martin Luther. Jawaban istrinya, Allah. Allah? Martin Luther terkejut. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Istrinya menjawab, ya, yang kumaksud caramu menjalani hidup saat ini. Luther menyadari, cara hidupnya saat itu menggambarkan seolah-olah Allah telah mati. Martin Luther lupa akan kasih Allah yang sehingga dia merasa Allah tidak lagi melindungi dia dengan kasihnya. Tapi pernyataan istrinya, tindakan istrinya itu membuat dia tercelik. Dan sejak itu Martin Luther mengubah penampilannya yang murung menjadi penuh rasa syukur. Jadi penuh sukacita karena dia tahu ada Allah yang hidup yang mengasihinya. Nah, saudara, terkadang cara hidup kita pun menggambarkan seolah-olah Allah kita mati. Kita seringkali ketika putus asa menghadapi masalah yang sukar, ya, keadaan yang susah, kita harus ingat kasih Allah yang limpah atas kita. Tidak pernah habis. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita agar kita tidak makin tenggelam, tetapi kita harus tetap bangkit dan bersyukur kepada Allah. Saudara, ketika kita menghadapi segala situasi dengan kasih Allah yang menyertai kita, yang ada dalam hidup kita setiap hari, itu adalah kekuatan kita untuk senantiasa bersyukur. Saudara, hati yang bersyukur itu bukan berarti suatu bentuk penyangkalan atas kesulitan kita. Sebagai contoh, daripada kita mengeluh untuk duri bunga mawar, lebih baik kita mensyukuri bunga mawar yang merekah di antara duri-duri. Saudara, bersyukur merupakan salah satu cara untuk menolong kita dapat melihat situasi dengan cara pandang Allah, kacamata Allah.
sehingga kita bisa melihat masalah, kesulitan apapun, kesempatan di dalam kesulitan kita bisa melihat kesempatan untuk merasakan kuasa dan kasih Tuhan. Seorang yang bernama Johnny Yoder mengatakan, tiap kali Anda mengucap syukur kepada Allah di tengah situasi yang sulit, sesungguhnya Anda sedang menyatakan Allah hidup. Amin. Kasih-Nya tidak berkesudahan, kasih-Nya tidak pernah habis, terus mengalir melimpah di dalam hidup kita. Karena itu pagi hari ini, kalau kita mulai rasa tidak ada kasih Tuhan, biar kita buka hati kita percaya kasih Tuhan pagi hari ini baru buat saudara dan saya. Yang kedua, bahwa kasih Allah itu tidak bisa dimengerti. Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu kasih yang suci, kasih yang dari surga. Kasih yang tidak bisa dimengerti oleh pengetahuan kita, tidak dimengerti oleh dunia ini. Kasih Allah sempurna, benar-benar lengkap dan utuh. Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Dia rela datang turun ke dunia memperagakan kasih-Nya, membuktikan kasih-Nya yang sejati. Yesus rela datang untuk mati di kayu salib karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kasih-Nya dicurahkan di dalam hati saudara dan saya. Salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Allah kepada kita. Kadang-kadang dunia berkata bahwa kasih itu dilambangkan dengan hati, tapi sesungguhnya kasih itu dilambangkan dengan salib. Itulah kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yaitu kasih agape, kasih yang tidak berdasarkan kepada kepentingan sendiri, tidak tergantung pada situasi atau keadaan yang berubah-ubah. Tidak membeda-bedakan rupa, status, atau warna kulit. Yohanes 3:16 ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, walaupun mungkin kita sulit untuk dapat memahami kasih Allah yang sempurna sepenuhnya, tetapi kita harus selalu ingat bahwa Allah adalah kasih. Allah sumber kasih kita, karena kasih adalah karakter Allah, maka segala perbuatannya senantiasa bermuatan kasih, dan kasih-Nya yang terbesar Dia buktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi saat ini kalau kita sedang berkecil hati, merasa putus asa, ingat bahwa kasih Allah tetap memelihara kita. Kasih Allah sempurna, ya, kasih Allah luar biasa dalam hidup kita. Saya ingat seorang petani mempunyai petunjuk arah angin di lumbungnya yang di atasnya tertulis Allah adalah kasih. Jadi dia buat satu tulisan di tempat arah anginnya, dikatakan Allah adalah kasih. Teman-temannya menanyakan Allah, saya mengapa tulis itu kamu buat tulisan itu? Ia menjawab, ini untuk mengingatkan saya bahwa kemanapun angin bertiup, Allah adalah kasih, ya. Mau angin barat, angin timur, angin utara, selatan, Allah adalah kasih. Ya benar, kemanapun arah hidup kita, kemanapun angin bertiup, Allah adalah kasih. Karena itu saudara, kita harus sungguh-sungguh jangan pernah meragukan kasih Allah. Tapi yang ketiga, yang terakhir, bahwa kasih Allah itu tanpa batas, tanpa syarat. Unconditional love. 1 Yohanes 4 ayat 19, firman Tuhan mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Roma 5 ayat 8 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kasih Allah itu tidak bersyarat. Artinya kalau dulu Allah mengasihi kita tanpa syarat, hari ini juga Dia mengasihi tanpa syarat. Besok dan selama-lamanya Dia tetap mengasihi kita tanpa syarat. Kalau hari-hari ini kita sudah jauh dari Tuhan, Dia akan menerima kita tanpa syarat. Aku mengasihi engkau walaupun kamu tidak setia. Aku mengasihi engkau walaupun kamu masih sering jatuh dalam dosa. Aku mengasihi engkau walaupun kamu belum taat. Aku tetap mengasihi engkau. Kasih Allah itu tidak terbatas dan tanpa syarat. Berbeda dengan kasih kita manusia yang penuh dengan banyak tuntutan, banyak persyaratannya. Kita mau mengasihi orang kalau dia baik sama kita. Kita mau mengasihi orang kalau dia mau menuruti kehendak kita. Sungguh, kita sangat bersyukur bahwa kasih Allah itu tidak sama dengan kasih manusia. Kasih Allah itu tanpa batas dan tanpa syarat. Unconditional love.
Allah tetap mengasihi kita meskipun Dia tahu siapa kita. Dia tahu segala tentang kita. Dia tahu bahwa kalau kita tidak setia, tidak taat, sering meninggalkan Dia demi sesuatu yang lain. Dia tahu terkadang kita hanya mencari Dia pada saat kita membutuhkan sesuatu. Pada saat kita sakit, pada saat kita bangkrut, pada saat kita mengalami masalah besar. Namun kita bersyukur Allah tetap mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Saudara, Allah mengasihi kita, anak-anaknya, bukan karena siapa kita, melainkan karena siapa Dia. Dia adalah Allah, adalah kasih. Karena itu, apapun yang terjadi dan apapun juga yang ada di dunia ini, tidak boleh ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Allah yang tanpa syarat ini sanggup memulihkan saudara dan saya. Kasih Allah kepada kita sungguh luar biasa, sempurna, tidak bersyarat, tidak terbatas. Hari ini Tuhan ingin agar kita belajar meresponi kasih-Nya dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, seperti yang ditulis dalam Matius 12 ayat 30. Berarti kita harus menempatkan, maksudnya Markus 12 ya. Berarti kita harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, agar kita bisa dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga kita tidak meragukan kasih Allah, tetapi justru kita hidup dipenuhi dengan kasih Allah. Seorang yang bernama Blaise Pascal, dia mengatakan bahwa di dalam hati manusia itu ada satu rongga yang kosong, God save vacuum. Ya, hati di mana kekosongan itu tidak bisa diisi oleh apapun, oleh kesenangan, oleh harta dunia, hanya bisa diisi oleh Allah. Kasih Allah yang bisa mengisi hati kita yang kosong, sehingga kita bisa hidup dalam kasih, kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama, kita bisa membagikan kasih Allah kepada orang-orang yang membutuhkan kasih, sehingga mereka juga mengalami kasih Allah, hidupnya dipulihkan, hidupnya diselamatkan. Kita dikasihi supaya kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Ingat bahwa Allah itu kasih. Jangan pernah ragukan kasih Allah. Dia selalu mengasihi kita. Setiap hari kasih-Nya selalu baru. Kasih-Nya tanpa syarat dan sempurna. Hari ini kalau ada di antara kita yang mulai kehilangan kasih, biar kita membuka hati kita. Supaya kasih Allah itu memenuhi hati kita. Mengalirkan segala dendam, segala keraguan, segala hal yang membuat kita galau, meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Tapi hari ini kasih-Nya itu nyata, sempurna bagi kita. Biar kita sungguh-sungguh mau membuka hati dan mengundang Yesus terus memenuhi hati dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.